La ilaha illallah. Itu nggak boleh gitu sih, kan? Itu di tempat pendidikan, makanya kami tidak. Petantang, giliran ditantang, mainnya keroyokan. Besok, Waria Isazega akan dipanggil lagi ke Jatim. Waria Isazega terakhir udah nggak ada lagi tunda penundaan. Saran gua mah teh ya, daripada bolak-balik mendingan bawa baju deh, bawa baju ya, nggak bolak-balik jauh. Jakarta, Surabaya, jauh banget. Kalau dulu kan gue Serang masih bisa pakai mobil lah. Ini jauh say, harus pakai pesawat. Yang lain pasti nyusul, yang lain deg-degan, yang lain jantung aman, yang lain. Nina. Apa ini situ? Nina. Sebel ya. Mami bilang, ini kan baru bebongnya. Nanti kalau induk semangnya, baru Mami buka kolom komentar di feed ya. Oke? Nah, Nina. Soalnya kalian ini bodoh-bodoh gitu loh, ya kan? Nina. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sarul, kau tengok ini. Kau tengok, kau baca. Ini siapa ini? Mungkin kau tahu nama yang ada di sini nih. Lokasinya pun kau tahu ini di mana ini. Namanya ini Dahlina Sipardede. Itulah nama ibu kita Sarul, yang sudah melahirkan kita ke dunia ini. Kau harus tahu bahwasanya ibu kita inilah yang asli yang melahirkan kau sebagai laki-laki, bukan perempuannya Sarul. Kau ingat itu. Jangan kau salah-salahkan lagi masalah identitasmu, kuadratmu, segala macammu. Ingatlah, kau tobatlah kau Sarul. Kau tengok ini ayah nih, yang kau bilang menumpang di sini. Ini istrinya, ayah kau, ayahku juga. Jadi janganlah kau jadi anak yang durhaka kayak si maling kundang. Kau ingat itu, kau cocoknya diganti namamu jadi Sarul Isa si maling kundang. Itulah cocok namamu. Biar tahu kau. Selamat pagi anak-anak online yang terkasih, tetap up to date ya. Anak-anak online, Mami baru bangun dan Mami ini tidur di kasur yang harga 100 juta ya. Bantal Mami ini harganya 10 juta, gulingnya Mami harganya 5 juta ya. Jadi kalau mau bersaing sama Mami ya, harus tidur dulu di kasur yang harga 100 juta ya. Kalau si kotla-kotla itu ya, bunda-bunda kalian itu nggak bakal mampu sayangnya. Karena apa? Dia itu hanya kerja sebagai waiter di pelayan di restoran ya. Jadi kalau Mami ini sukses, kaya, banyak bisnisnya. Guys, gue bukannya gue nggak mau komentar, lu tahu mulut gue kan ya gatelan ya. Tapi kalau misalnya urusannya udah, nih lu jujur deh, jujur ya. Ntar gue jam 2 dagang, lu jujur deh. Ini masalah ini udah kayak benang kusut coy, bener gak? Yolo ada kerjaan gak saya bisa masak? Gue udah ada, gue tukang masak. Bener gak? Udah kayak
udah kayak benang kusut, udah kemana-mana. Jadi mendingan gue takutnya ketika gue mencoba untuk berkomentar di kasus yang lain, ini akan menjadi blunder dan gue jadi pecah fokus. Tadinya gue mau fokus di penistaan agama, gue jadi fokus gue kemana-mana. Gue nggak mau gitu. Gini ya, gue sama Sahrul itu ada urusan personal. Kalau lu mungkin enak, lu udah biasa anak lu dihina-hina, tapi kan gue nggak bisa. Nah, mumpung ini dia menantang untuk dilaporkan, ya udah gayung bersambut dong, gitu. Jadi nggak usah nanya, Kak, kamu ngurusin kasus Sahrul dibayar nggak? Ini urusan personal gue sama dia, gitu. Cuma bodohnya dia tidak dia nggak hati-hati. Kalau gue jadi dia, gue akan mikir, wah gue lagi banyak nih dicari kesalahannya sama orang. Nah, karena dia nantang ya udah, kan buktinya dia nantang kan. Bener kan, dia nantang kan, dia tidak menghapus cara beribadah dia yang menyimpang jelas. Gue udah pegang fatwa MUI-nya loh. Gue udah pegang fatwa MUI-nya loh. Ada loh, fatwa MUI nomor 3 ayat 1 nomor 4. Ayat 1 dan 4. Gitu. Berarti Isazega gak ada masalah pribadi ya sama kakak. Tanyalah sama dia. Sekarang gini, kalau dia gak ada masalah pribadi sama gue, kenapa dia hina-hina anak gue, coba? Gitu aja. Kalau lu tanya masalah lu apa sama si Yolo sampai anak-anaknya dibawa-bawa, coba lu tanya deh sama dia. Lu mendingan lu ingetin sama dia tuh, bapaknya baru dioperasi kemarin. Gue ngerti lu belain bapak lu, tapi gue ngerti banget sih lu ngebelain Isa. Cuma di sini lu boleh ngebela, tapi lu tidak boleh tutup mata bahwa ada yang salah dari dirinya, gitu. Kak Yol, mereka pada ngumpul, biarin aja. Mau mereka ngumpul mau apa biarin. Masa kita mau larang sih? Jangankan Yolo, anak kakak dihina sama Isazega, anak Mbak Sandy dia hina juga. Wah, kalau Mbak Sandy sih parah, bayinya disumpahin cacat, coy. Wah gila sih, gue ngerti sih dia tidak punya feeling sebagai ibu gitu ya. Naluri keibuannya dia nggak ada, karena apa, rahim pun nggak punya, jadi motherhoodnya nggak ada. Tapi gue yakin deep down inside dia ada fatherhood, pasti punya dong naluri kebapaannya, gitu. Jadi, itu lebih parah sih kalau ke si Mbak Sandy, bayi yang masih di perut nggak tahu apa-apa gue gila, gue sih buset ngeri banget anjir. Isazega kenapa nggak di penjara? Gini guys, gue tidak mau melenceng ke yang lain. Gue fokus di penistaan agama. Kalian juga, mulai napi gue. Ngeri gak sih bilang Yolo jadi Yongki Komaladi? Tapi kan bagus Yolo jadi Yongki Komaladi, desainer sepatu loh. Apakah Mbak Sandi bisa terima RJ? Setahu gue enggak. Nih. Sampai sini aku paham kenapa kakak laporin Isazega. Aku pikir anak Mbak Sandy dan anak NM aja dihina. Nih, gue kasih tahu ya. Dari 2 tahun yang lalu, tahun yang lalu 2023 tuh tahun berapa ya? Nah, anak gue itu dibilang sama dia anak Bram. Anak berame-rame. Padahal bapaknya 1. Gue dibilang laki gue 7. Coy, ada yang mau sama gue 1 biji udah alhamdulillah. Perkara dia hilap gue rasa. Ya. Terus gue katanya gue ani-ani. Gue punya suami, gue dikatain simpenan gadun. Gue simpenan gadun. Terus pokoknya banyak banget deh fitnahannya. Kalau dibilang ani-ani, gue mah udah bisa terima. Bahkan gue happy. Karena ketika lu dibilang ani-ani berarti lu cakep coy menjual. Gue
gue buat apa namanya, buat gue digratisin juga orang dibalikin, beneran. Tapi ketika ini sudah hinaannya udah merembet ke anak lu, terus anak lu yang nggak tahu apa-apa itu kebawa-bawa, difitnah, katanya anak haram. Gue tidak dendam, cuma gue ngerasanya wah boleh nih mainan baru gitu. Nah salahnya dia itu terlalu terlalu takabur, merasa dirinya itu tidak bisa dicari celah salahnya. Nah ketika dia ketika lu menjadi public enemy, orang tuh berlomba-lomba buat nyari celah salahnya lu, bener dong ya. Iya, nah ini nih gue mau cerita sedikit ya. Jadi kemarin itu gue kan diperiksa sama penyidik. Nah, gue kan bawa fatwa MUI. Gue bawa fatwa MUI. Kemarin sih penyidik bilang dia akan memanggil pihak MUI juga gitu. Jadi Dokter Oki kenapa? Aduh, bener guys, tolong deh kasih tahu deh. Gue dari kemarin gue dagang kan. Kak botox nggak sih botox? Gue dari kemarin dagang kan guys. HP-nya tersita polisi. Gue kaget loh. Teman-teman banyak yang bilang dia digerebek karena kan setahu kita ya yang namanya digerebek pasti kalau nggak masuk narkocoy. Gitu. Kak botak nggak sih? Botak gue. Maksudnya gini, oke, lu secara berkas itu mungkin lu perempuan ya, perempuan. Tapi ketika lu beribadah itu urusannya aturan agama. Nah makanya yang kita kedepankan itu ke penyidik, yaitu aturan agama yang sudah dikeluarkan dalam fatwa MUI begitu. Ngatain ani-ani bisa dipasalkan aja si warrior. Jangan dilarang yang ngatain gue ani-ani. Kapan lagi gue dibilang cakep dan menjual? Gue udah capek tau nggak kalau ketemu temen fistbump. Gue kan juga pengen gitu cipika-cipiki. Lu nggak bisa banget sih liat gue seneng. Ini gue minta tolong jangan larang orang ngatain gue ani-ani. Ngerti? Nepos lagi bersatu nih, Nepos lagi bersatu banget. Halo sayang. Halo Nepos. Menyala merahku. Menyala Ya Allah, pada akhirnya ya orang jahat yang akan tenggelam. Makasih loh. Masya Allah. Ternyata si biadab itu segitunya memfitnah aku. Masya Allah. Ya Allah, turunkanlah kuasamu ya, bener-bener aku nggak ikhlas, nggak ridho nih beneran. Makasih loh Kak Sela, makasih loh. Gimana jadinya tadi? Tambah nggak pengen berhenti menurut aku. Nepos lagi bersatu banget. Halo sayang. Halo Nepos. Menyala merahku. Menyala Kak Sela. Ya Allah, pada akhirnya ya orang jahat yang akan tenggelam. Makasih loh. Masya Allah. Ternyata si biadab itu segitunya memfitnah aku. Masya Allah. Ya Allah, turun. Yang dimaksud Nikita Mirzani nepos itu ibu. Ibu tahu nggak nepos itu artinya? Nenek tepos. Bukan untuk kelompok ibu di situ. Kelompok ibu itu kan usianya masih 30-an. Bukan buat kelompok ibu, tapi buat ibu seorang. Pinter ya dia. Pinter ya perempuan itu ya. Ada gila-gilanya juga ngasih julukannya nggak Bu? Dah, saya capek ngelihatnya Bu. Ibu selalu kalau posting biadab begitu terus capek. Ya nontonnya aja capek, kok ibu nggak capek sih Bu? Aduh, nih Bu ya. Kalau saya ya,
Kalau saya umur ibu kan lebih tinggi dari yang ada di situ ya, umur ibu lebih banyak gitu. Maksud saya, ayolah, ayo kita berpikir dengan dewasa gitu, membalas orang dengan dewasa, bukan dengan kayak anak-anak yang berantem. Ibu pernah nggak lihat nonton anak pengamen berantem di lampu merah? Persis kayak ibu saling maki gitu. Tapi anak pengamen lampu merah ini lebih keren karena apa? Depan-depanan orangnya langsung, Bu. Iya beneran, depan-depanan orangnya langsung, tabok-tabokan gitu. Ibu kan cuman nggak ada orangnya gitu. Coba kalau berani itu langsung di depan orangnya gitu. By the way ya karena ibu lebih lah, maksudnya lebih bijak gitu ya. Walaupun ya memang dua-duanya bijak. Yang ibu bilang biadab bijak, ibu juga bijak. Setiap seorang ibu mempunyai kebijakan masing-masing, ya kan? Ibu bijak dalam hal apa, ibu sendiri yang tahu. Yang di sana yang ibu bilang biadab juga bijak dalam hal apa, ya kan? By the way, ibu dulu kan pernah akrab sama tuh orang ya, Bu. Temen ibu itu yang ibu bilang biadab itu kan pernah akrab, ibarat kata lem apa ya? Perangko sama amplop tuh. Ibarat kata ada lem gitu, kan pernah akrab, kemana bareng, kemana gak bareng. Ibu kan tahu siapa dia, ada gila-gilanya juga, ya kan. Harusnya bagaimana nih orang ini dilumpuhkan, dengan apa. Bukan caranya ibu dengan mencari apa teman-teman yang membenci dia. Itu kan lebih kayak anak kecil, Bu. Ya kan, boleh ibu marah, boleh ibu menyalurkan amarah ibu, boleh. Tapi kalau bisa yang lebih dewasa, Bu, emosi itu ibu kelola menjadi yang lebih dewasa gitu, Bu. Jangan emosi ibu itu membuat ibu semakin seperti anak kecil yang gak ada pendidikan gitu loh. Paham gak sih, Bu? Ibu kelola tuh, jangan buang-buang energi dengan setiap saat posting memaki biadab. Jadi semua orang tahu siapa ibu. Sedangkan ibu dulu pernah akrab dengan tuh orang, ya kan? Dan semua orang di Indonesia ini taunya ya dia, ya kan? Dan kenal ibu tuh dari dia. Harusnya ya memang ada apa ya? Kalian berdua itu saling menguntungkan satu sama lain. Ibu terkenal karena dia, ya kan? Dia dari dulu emang udah terkenal di taut ibu. Jadi ayolah, Bu, smart dikit lah, Bu, ya kan? Jangan ibu punya problem pribadi dengan itu orang, tapi ibu malah ngajak orang-orang untuk membenci misalnya. Itu kan enggak banget, Bu, ya kan? Ibu seorang ibu, dia seorang ibu punya ibu, ya kan? Ibu punya ibu, bagaimana cara ngurusnya? Ya kan, orang semua udah tahu ibu saya seperti apa, itu kan udah tahu. Terus ibu ngomong dia biadab, kan orang akan tahu. Nanti orang malah ngomongnya orang sama-sama biadab aja. Tuh kan, makanya capek dong, Bu. Saya ngelihat ibu setiap posting biadab aja capek. Ayo keluarin smart ibu. Ibu ini lebih lah dari dia, ya kan? Umurnya lebihan ibu, waras ibu. Jangan bertindak gegabah lah, ya kan, Bu? Ini saya sokong ibu loh. Karena apa? Karena saya tahu ibu orang baik, kan? Ibu orang baik, harusnya secara personal ibu hubungin dia, salah saya di mana, kan? Udah gitu udah stop, nggak usah saling memaki. Jadi kayak anak di lampu merah, ya kan? Kura-kura ninja itu apa? Kura-kura ninja itu kan si Rasman. Kenapa Rasman kok kura-kura ninja? Karena dia mirip kura-kura ninja. Emang Adek pernah lihat Rasman mukanya? Belum pernah, tapi aku udah tahu nama Rasman. Oh, itu dia. Tuh guys, ya dia tuh tahu sendiri. Rasman itu kayak kura-kura ninja. Nggak ada yang ngajarin julid.